Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, rekan-rekan sekalian pendengar maupun pemirsa dari Taslih TV. Alhamdulillah setelah sekian lama kita ketemu lagi. Karena ini mungkin saya habis pergi dari menjelajah bumi Syam dan nanti akan banyak sekali cerita-cerita yang bersama dengan para asatidz akan kita bahas di sini. Tapi pada hari ini kita akan membahas lanjutan dari podcast ngobrol bersama dengan istri saya yang ini ya, yaitu Ustazah Isni Fitri. Gimana kabar antum? Alhamdulillah baik-baik. Alhamdulillah baik ya. Ya ini aja ceritanya menyapa pendengar gitu gitu ya. ya. Nah, Alhamdulillah hari ini kita diberikan kesempatan kembali ya untuk tampil di podcast ini bersama-sama dan dengan satu keprihatinan nih. Jadi sebelum saya tampil di sini gitu ya, saya mendapatkan satu berita yang mengejutkan di bulan April kemarin. Utang warga negara Indonesia di pinjol itu menembus 80 triliun. Wow. 80 triliun. Ini sama kayak sejumlah APBD DKI Jakarta, kurang lebih sekitar 80-an triliun. Setahun ya. Ini jadi kalau semua utang orang Indonesia dipinjol itu digabung, itu bisa membiayai satu provinsi sebesar Jakarta selama setahun gratis. Nggak usah bayar pajak kita ke Jakarta. Dan kalau di rata-rata, misalnya penduduk Indonesia 300 juta ya sama yang belum terdata, ini satu orang itu punya uang 780.000 rupiah. Itu nyangkut di pinjol tuh uangnya. Ya termasuk kan ini kan berarti termasuk bunga-bunganya ya, orang-orang ngambil uang tuh berapa gitu ya dari pinjol itu. Nah, tapi ini jadinya menarik gitu loh karena pasti sebagian di antara pelaku peminjam online ini adalah rumah tangga dengan berbagai alasan. Ada istri yang mungkin mau nyicil panci nggak bisa, akhirnya dia ngambil uang dari pinjol nyicil panci. Ada suami yang mungkin karena mau bayaran anak sekolah, ya kan akhirnya karena nggak punya uang, dia ngambil uang di pinjol yang praktis-praktis aja gitu kan dia maunya. Nah, dalam sudut pandang Islam, mungkin Ustazah Isni bisa menjelaskan kepada kita semua bagaimana kedudukan pinjol ini sendiri. Pinjol ya, bismillah. Kalau terkait dengan pinjol, semestinya sih sekarang kita sudah bersepakat gitu ya bahwa segala bentuk pinjaman online, baik itu yang belakangnya pay later gitu ya, semua itu sampai detik ini semuanya riba hukumnya. Sehingga kalau kita ngomongin dari segi fikih ya pasti haram gitu kan. Kenapa? Karena sistem peminjaman di tempat-tempat pinjol itu pasti kita minjem 1 juta, balikinnya nggak mungkin 1 juta dong gitu kan. Kita pinjam 1 juta pasti balikinnya 1.100.000, 1.200.000, berapa persen pun kelebihan dari harta yang kita pinjam kemudian kita kembalikan, yaitu adalah riba dan itu haram jelas. Meskipun misalnya ada yang bilang saya nggak pernah telat bayar cicilannya gitu ya, pasti nggak akan kena denda gitu. Tetap aja pasti nilai nominal yang kita kembalikan kepada pinjol itu lebih dari yang kita pinjam, sehingga pastinya itu sebenarnya haram kalau secara fikih Islam. Dan turut menyuburkan bisnis pinjol itu sendiri. Betul. Gitu kan? Karena kan memang dalam Islam, kenapa riba itu diharamkan? Karena menghindari utang menjadi sebuah bisnis. Sehingga nanti akhirnya ya struktur peradaban Islam itu akan hancur ketika orang butuh bantuan tapi malah bantuan tersebut dibisniskan kan gitu bahasanya. Karena kan memang kalau pinjam meminjam atau hutang piutang itu dalam bab fikih masuknya bab saling tolong menolong, bukan bab bisnis gitu ya. Oke. Nah sekarang ini baru nih kita masuk ke dalam pembahasan kita hari ini. Oke, tadi kita sudah tahu bahwa riba itu ada dalam pinjol dan pinjol sendiri memang sebagian besarnya itu masuk ke dalam riba. Tapi kenapa akhirnya banyak keluarga kaum muslimin bahkan yang mengambil pinjol itu karena literasi keuangan rendah. Terus yang kedua karena memang gagal kelola keuangan rumah tangga, itu yang menjadi persoalan. Bahkan ada orang-orang yang so-called orang ngaji gitu kan. Ya mungkin mereka juga alumni sekolah keagamaan dan lain sebagainya, tapi tetap aja ngambil pinjol karena apa? Gagal kelola keuangan rumah tangga. Dan pangkal dari ini semua adalah kebiasaan berutang. Ya, betul. Kan gitu. Nah, kalau menurut Ustaz Isni sendiri ada nggak satu rules dalam Islam yang tegas? Ini gimana sih caranya ngatur keuangan rumah tangga? Sebelum ke rulesnya gitu ya, sepatennya gitu, sebenarnya kan setiap pengeluaran rumah tangga itu kita bisa kategorikan sebagai nafkah ya kan. Dan nafkah itu sendiri sebenarnya adalah
tanggung jawab besar dari seorang suami. Sehingga kalau misalnya istri gitu ya, dia itu sebenarnya sebagai pihak yang menerima nafkah gitu. Kemudian nanti dia baru bertanggung jawab atas bagaimana dia mengelola nafkahnya. Nafkah sendiri kan ini apa namanya? Kalau kita mah biasa sebutnya sandang, pangan, papan ya. Ya, Apa namanya? Pakaian, kemudian tempat tinggal dan makanan. Itu 3 nafkah pokok yang harus sebenarnya dipenuhi oleh suami gitu. Nah, maka kalau misalnya sampai banyak rumah tangga yang kita juga sering banyak dengar gitu ya dari apa namanya ketemuan dengan orang-orang gitu ya di masyarakat sekitar kita pun itu banyak banget cerita yang ternyata pangkalnya itu bukan hanya saja istrinya yang tidak pandai mengatur keuangan gitu ya, tetapi banyak justru laki-lakinya yang tidak bertanggung jawab atas nafkah istrinya gitu. Mereka berpikir hanya ya udah saya kerja sekian nih kasih semua ke istrinya atur cukup nggak cukup harus cukup kayak gitu. Nah ini juga menjadi salah satu penyebab besar gitu ya akhirnya banyak orang-orang yang terlibat dari pinjol pun rasa qanaah gitu kan, rasa cukup Nah, itu juga makin sulit untuk dipegang gitu ya bagi personal kita karena kurang lebih media sosial sekarang itu menampilkan hal-hal yang terbaik-terbaiknya gitu ya sehingga orang-orang tuh ngerasa ih aku kok di usia segini belum punya kayak dia gitu kok aku beda nih ada FOMO gitu ya fear of missing out gitu takut ketinggalan sehingga oh nggak punya ini pinjol oh nggak punya itu pinjol gitu sih akhirnya memang ini harus diperhatikan terlebih terkait dengan tanggung jawab laki-laki sebagai yang punya punya tanggung jawab utama sebagai pencari nafkah gitu di dalam keluarga dan juga literasi keuangan dari pasangannya. Oke, tentu yang dimaksud adalah literasi keuangan itu literasi keuangan Islam ya, soal fikih harta, Betul. zakat dan lain sebagainya. Jadi bukan literasi keuangan tuh gini teman-teman. Jangan disikapi literasi keuangan itu berarti teman-teman bisa milih nabung di bank apa dengan fasilitas yang lebih baik. Nggak gitu. Ini saya ngobrol dengan beberapa orang ya gitu ya kan. Saya baru-baru ini aja nih saya tuh buka rekening ya karena sebelumnya saya juga menghindari transaksi di bank gitu loh. Saya ingin ya udah cash aja deh biar aman gitu kan. Dan beberapa teman-teman mempertanyakan literasi keuangan bagaimana dan saya tanya balik. Literasi keuangan dalam Islam itu adalah Anda tahu mana penghasilan yang haram dan mana penghasilan yang halal. Literasi keuangan dalam Islam itu adalah Anda tahu mana yang termasuk dengan tabzir atau berlebihan dalam pengeluaran keuangan rumah tangga dan mana yang termasuk hemat, mana yang bakhil gitu loh, mana yang pelit gitu kan dan mana yang kemudian itu sudah benar sesuai dengan ajaran agama Islam dan seterusnya. Karena banyak banget orang yang mengaku paham literasi keuangan dalam Islam, tahu menabung di bank mana yang benefitnya paling aman, paling bagus, satpamnya paling oke dan lain sebagainya, tapi tidak tahu bahwa ada yang namanya zakat mal. Itu hal yang paling sederhana banget dalam literasi keuangan Islam sebenarnya. Nah, tapi gini teman-teman. Tadi dibahas mengenai rasa qanaah dan saya sendiri ya kan kita berdua ini ya kadang-kadang memang diminta untuk ngisi pengajian di kalangan masyarakat iya di rumah-rumah mereka gitu atau di masjid dan lain sebagainya banyak banget curhatan orang yang memang sebetulnya dia tidak miskin akan tetapi ternyata rasa qanaahnya mengakibatkan dia harus memperbesar pengeluaran di satu sektor yang lain. Misalnya dia sebenarnya belum butuh ganti motor. Cuma hatinya itu dibuat ingin satu motor baru gitu loh karena ada satu produk motor baru yang baru keluar. Atau handphone misalnya kan sekarang lagi FOMO iPhone 16 gitu kan, Samsung S23 dan lain sebagainya gitu kan. In case kalau orang itu adalah konten kreator, handphonenya dipakai buat kerja, itu okay. Atau itu tidak mengganggu nafkah kepada istrinya misalnya. Dia tidak sampai meminjam apa dan lain-lain. Karena apa? Misalnya selebritis atau asatis misalnya yang punya handphone yang flagship semacam itu, mereka memanfaatkan itu memang untuk dakwah, untuk pekerjaannya sehingga ada return atau uang kembali dari sana. Tapi ternyata bagi kebanyakan kaum muslimin yang tidak bekerja di sektor itu, ternyata itu hanya menjadi pajangan saja. Nah, gimana menurut Ustazah ini dalam menanggapi rumah tangga yang kurang qanaah tadi? Artinya gaya hidupnya mengendalikan pengeluaran rumah tangga. Nah ini sih bahaya. Pun kalau misalnya kita nggak ngomong dari segi Islami gitu ya, pasti semua semua istilahnya ahli keuangan, pengaturan keuangan tuh sekarang udah ada certifiednya kan.
Nah itu teman-teman di situ pasti akan selalu bilang jangan sampai berhutang konsumtif gitu kan. Hutang konsumtif, hutang yang itu tidak akan kembali sebagai pemasukan untuk kita gitu ya. Hutang konsumtif tuh gimana? Ya tadi ya pakaian misalnya, kemudian gadget yang tidak untuk bekerja gitu, kendaraan yang sebenarnya masih ada gitu ya, cuman yang ininya tidak dijual atau tidak di return kemana gitu ya, tapi dia pengen beli lagi, pengen ganti lagi, akhirnya membebani keuangan finansial secara keseluruhan gitu. Makanya rasa qanaah ini sebenarnya memang harus dilatih sih, memang harus dilatih gitu ya. Nggak akan tiba-tiba ada orang yang langsung jeng-jeng gitu ya, dia langsung punya sifat yang qanaah, udah aku mah cukup gitu. Nggak, ini hasil dari latihan gitu kan. Latihan untuk merasa bersyukur dengan apa yang sudah dimiliki gitu ya. Kemudian kan kita tuh disuruhnya ngelihat orang lain, ngelihat yang lebih atas dari kita dalam segi akhirat ya. Ada orang yang lebih soleh dari kita, ada orang yang lebih abid daripada kita, ada orang yang lebih kaya kemudian bersedekah lebih banyak daripada kita. Nah, kita ngelihat ke atas. Tapi kalau untuk masalah harta, itu kita sama Rasulullah disuruh ngelihat ke bawah gitu. Lihat mana yang lebih tidak memiliki daripada kita gitu kan, sehingga itu akan lebih memunculkan rasa syukur. Ini harus sangat-sangat dilatih gitu ya, apalagi dengan sekarang masa media sosial gitu, banyak banget perbandingan, banyak banget influencer yang memang sengaja mempertontonkan hedonisme gitu ya. Iya, kekayaannya gitu, sehingga kita ngerasa aduh kok nggak punya gitu ya. Bahkan kan ada istilahnya sekarang pernikahan standar TikTok, pernikahan standar Instagram gitu ya. Dan ini sangat mempengaruhi kalau misalnya kita nggak punya prinsip sebelumnya gitu. Oke, tapi ini memang menarik ya. Kita berdua nih memang mengalami begini, bahwa proses pengaturan keuangan rumah tangga itu startnya dimulai dari bagaimana cara kita melalui proses walimah dan akad. Karena itu adalah titik awal sebuah rumah tangga membuat pengeluaran yang besar. Itu adalah titik awal. Ketika ada seorang laki-laki yang tidak punya rumah, maka segera setelah dia menikah, dia akan mencari rumah. Entah, terserah mau dia numpang di rumah orang tuanya dan lain sebagainya, tapi setelah itu akan terjadi tekanan pada keuangan rumah tangganya. Ya kan, tadinya seorang laki-laki yang kerja, ya udah kerja aja gitu kan, mau uangnya habis kayak mau enggak kayak dia tinggal pulang aja ke rumah orang tuanya, dia tidak perlu memikirkan istrinya, dia tidak perlu memikirkan anaknya karena belum punya. Cuman begitu setelah dia menikah, mungkin dia akhirnya kontrak rumah, sewa rumah, dia akhirnya berpikir oh iya ada cicilan motor, dia berpikir akhirnya oh iya ada istri dan lain sebagainya, dia tidak boleh menolkan kasnya lagi. Nah, di sini sejak awal akad nikah, pikiran seorang laki-laki itu sudah di-reset, diubah, di breakdown sedemikian rupa sehingga pola pengeluarannya pun akan berubah. Tadinya seorang laki-laki misalnya yang biasa beli barang-barang hobi setiap minggu, dia beli baju baru, jaket baru, gonta-ganti knalpot dan lain sebagainya, begitu dia sudah menikah nggak bisa gitu loh. Karena apa? Ketahan sama istri, nanti akhirnya di ujung-ujung jadi curhatan, istriku menghalangi hobiku. Padahal nggak gitu konteksnya gitu loh. Ada yang dinamakan sebagai tabzir, artinya janganlah kita itu boros gitu loh. Kita menyia-nyiakan uang kita hanya demi sesuatu yang tidak bermanfaat, kan gitu. Nah, tapi di luar itu, saya pernah baca satu kitab judulnya Amwalun Nabi karya Syekh Abdul Fattah As-Samman. Ini kitab mind blowing banget. Ini cerita mengenai bagaimana cara Rasulullah SAW mengelola harta dalam rumah tangganya. Ada satu hadis yang ini diketengahkan oleh Syekh Abdul Fattah As-Samman. Hadis ini populer sekali. Suatu ketika Rasulullah SAW itu membuka open donasi untuk satu kegiatan jihad. Dalam hadis ini nggak diceritakan apakah ke Tabuk dan lain sebagainya, nggak diceritakan. Datang seorang sahabat membawa emas sebesar telur ayam. Nah, namanya emas sebesar telur ayam itu kan ya mungkin 100 gram lah kali ya. Iya. Kalau dengan harga yang sekarang 200 jutaan, emas sekarang 2 juta nih. Pada saat video ini dibuat, harga emas tuh 2 juta. Mencapai hampir 2 juta. Hampir 2 juta, ya Allah. Ya teman-teman silakan ya segera menikah sebelum harga emas tidak terkendali lah ya. Jadi gini, tahu nggak apa yang dilakukan oleh Nabi? Mungkin kita akan mengira bahwa Nabi memuji dia dan lain sebagainya. Dan tahu nggak? Nabi mencampakkan emas itu dengan tongkatnya. Artinya kayak gue nggak butuh, gitu loh. Nggak butuh. Kenapa? Karena Nabi SAW mengetahui bahwa dia belum menafkahi keluarganya dengan baik, sehingga daripada uang itu atau daripada emas itu digunakan untuk membiayai jihad, sedangkan di satu titik peradaban itu bisa runtuh lantaran keluarganya tidak dinafkahi gitu loh.
Kan jihad itu di satu sisi mempertahankan peradaban dari serangan luar. Sementara di sisi yang lain ada kegiatan-kegiatan lain untuk mempertahankan peradaban dari dalam. Apa itu? Manajemen keuangan dalam Islam. Itu kan mempertahankan peradaban dari dalam. Rasulullah mencampakkan emas itu dan memerintahkan si laki-laki ini dengan nada yang marah untuk kamu menafkahi keluargamu dengan emas itu. Nah, menurut tanggapan antum gimana? Jadi memang sebelumnya juga Rasulullah SAW itu punya kehebatan gitu ya. Beliau itu kayak tahu orang per orang gitu. Kalau orang ini butuhnya apa, beliau akan kasih nasihat sesuai dengan itu gitu ya. Oke, bagi setiap muslim itu kan kita tuh sama Allah Subhanahu wa taala dan Rasulullah SAW itu kita dikasih apa namanya ya, acuan gitu bahwa kita tuh harus punya skala prioritas. Skala prioritas ketika seorang suami gitu ya, ketika dia sudah menikah, dia sudah memiliki keluarga, sudah punya anak gitu. Maka prioritas utamanya adalah nafkah gitu ya, nafkah keluarganya. Nanti baru misalnya nafkah keluarganya terpenuhi, dia bisa menafkahi orang-orang di kerabatnya. Nanti kalau misalnya kerabatnya sudah baik gitu ya, maksudnya sudah tercover atau dia sudah menunaikan lah hak kekerabatannya, dia baru bisa tuh ke yang lain lagi, yang lebih besar, yang lebih besar, yang lebih besar gitu cakupannya. Maka memang mungkin Rasulullah SAW itu ketika dengan sahabat yang ini gitu ya, itu oke, emasnya nggak diterima gitu. Karena beliau tahu nih sahabat yang ini memang dia tadi tuh belum mencukupi nafkah keluarganya gitu ya. Tapi ada sahabat-sahabat lain yang dia mau ngasih semua nafkahnya pada hari itu gitu ya, semua hartanya pada hari itu, setengah hartanya dari hari itu diterima-terima aja sama Rasulullah gitu. Maka memang ini harus kembali ke personalnya lagi gitu. Kita sebagai muslim harus tahu skala prioritasnya gitu. Apalagi seorang suami juga harus tahu gitu ya bahwa prioritas utamanya itu adalah istrinya dan anak-anaknya gitu. Ini juga sering banget kan jadi apa namanya ya, diskusi netizen gitu. Ketika kok suami saya lebih mengutamakan ibunya misalnya gitu ya. Itu yang sering banget ditanya Iya kalau kan, kita sering kajian banget pranikah tuh. tuh. Iya bener kan. Dia lebih mengutamakan adik-adiknya gitu ya. Sebenarnya gimana sih di dalam Islam gitu ya. Ini sebenarnya memang harus ada kepahaman sih di antara kedua belah pihak baik suami dan istrinya gitu, bahwa memang nafkah yang utama adalah untuk keluarga gitu ya. Kemudian kalau misalnya udah tercukupi dengan ya cukup bukan yang harus apa namanya ekstravagan gitu semua, enggak gitu ya, tapi cukup, maka ya boleh gitu. Dan istri juga nggak boleh melarang suaminya untuk berbuat baik pada kerabatnya atau keluarganya. Itu sih, jadi memang harus paham. Ini juga kembali kepada masalah keluarga yang menjadi pasien pinjol tadi gitu ya. Ini kan salah satu pangkal masalahnya, selain karena tadi pola pengeluaran keluarganya memang boros. Ini juga kadang-kadang dimulai dari suami yang nafkahnya tidak cukup. Betul. Dan sebenarnya sih bukan nggak cukup. Tapi mungkin tadi dia udah tahu misalnya pendapatannya sekian gitu loh, tapi dia tidak bisa memutuskan apakah resign, apakah kemudian dia mindahin rumahnya ke dekat tempat kerjanya gitu loh, atau dia membuka pintu pemasukan yang baru. Misalkan ada seorang suami kerja di ini inspirasi ya. Saya juga seorang suami, seorang laki-laki gitu ya, dan saya sudah punya anak, artinya saya harus hati-hati. Saya tidak boleh menciptakan gempa dalam pengeluaran rumah tangga sehingga gempa itu mengakibatkan anak-anak saya nggak bisa makan gitu kan. Dan itulah cara Islam gitu loh. Artinya kita nggak boleh habis-habisan sedekah sampai-sampai kita nggak tahu besok makan apa, tuh nggak boleh kalau sudah menikah, ya kan? Nah, artinya gini, ada seorang suami nih misalnya kan, dia sudah tahu kerja di satu tempat itu uangnya habis hanya untuk ongkos. Kalau dia masih lajang, it is okay, masih cukup karena dia masih butuh pengembangan diri gitu kan. Dia masih butuh beradaptasi dengan lingkungan kerja dan lain sebagainya, karena itu adalah satu soft skill yang bermanfaat di tempat kerja berikutnya atau ketika dia nanti bermasyarakat. Tapi kalau dia sudah menikah, dia harus segera memutuskan, oke, gaji saya di tempat ini sudah nggak cukup misalnya. Karena apa? Habis buat ongkos, sedangkan sisa yang bisa saya nafkahkan untuk istri saya ternyata kurang 100.000, 200.000, 300.000 dan lain sebagainya. Maka dia punya dua pilihan. Dia resign, terus mencari tempat kerja yang satu tidak habis di ongkos, atau yang kedua nggak apa-apa ongkosnya sama, akan tetapi lebih gede lagi pendapatannya. Atau pilihan yang kedua, dia nggak resign nggak apa-apa, mungkin dia penting tugasnya atau dia mencintai kantornya, berdedikasi karena mungkin dia tahu kantornya kantor dakwah, tapi dia tetap punya tanggung jawab untuk membuka pintu pendapatan baru. Dan jangan pinjol, itu masalahnya, karena banyak orang salah mengartikan pinjol itu pintu pendapatan baru. Padahal pinjol itu adalah pintu pengeluaran baru, dia hanya menunda pengeluaran saja sebetulnya. Nah,
Pintu pendapatan baru ini bisa didapatkan dengan second skill atau skill kedua yang dia punya. Misalnya dia di hari biasanya dia kerja kantoran. Nah, dia menggunakan second skill apa itu? Dia mungkin bisa mendesain, dia menjual desainnya, atau dia punya skill fotografi, atau dia punya skill dagang-dagang kecil gitu ya, bikin-bikin frozen dan lain sebagainya, bisnis. Kan sekarang juga pemerintah sudah memfasilitasi kita untuk mengurus halal gitu kan dan lain-lain sebagainya dengan cara yang mudah, PIRT dan seterusnya itu mudah sekarang. Nggak seperti dulu gitu ya. Dan selain itu juga dia harus belajar untuk mengurangi aktivitas-aktivitas yang pengeluarannya besar akan tetapi tidak menghasilkan return keuangan kembali. Hobi misalnya. Oke, ini ada sedikit intermezzo ya. Dulu ketika saya lagi menyiapkan uang untuk menikahi beliau ini gitu ya. Dulu saya itu kan ngajar memang. Tapi kan ngajar kita tahu ya nggak seberapa. Apalagi saya masih kuliah. Ngajar itu bukan pekerjaan tetap, tapi sebagai freelance saya membantu guru yang lagi kosong di situ. Kemudian saya masuklah di situ sebagai tenaga pengajar. Nah, di situ saya buka open trip. Open tripnya lucu-lucu aja gitu, kecil-kecil gitu ya. Saat itu ke Papandayan, ke Gunung Guntur dan lain sebagainya. Dan itu lumayan. Saya memang hobi naik gunung 2 minggu sekali atau sebulan sekali kita naikin orang open trip. Dan itu lumayan. Akhirnya uang itu yang bisa saya gunakan untuk berproses menuju pernikahan. Dan itu jelas melatih saya sekali gitu loh. Setelah menikah, saya memutuskan tidak mengambil pekerjaan yang menghabiskan waktu saya dari hari Senin sampai dengan hari Sabtu. Kalaupun saya bekerja full gitu ya misalnya ya, saya akan berusaha gimana caranya nggak full dari pagi banget sampai malam dalam seminggu. Nah itu kenapa? Karena Sabtu Minggu akan saya manfaatkan untuk mengembangkan skill saya. Dan yang kedua, saya menggunakan skill saya yang lain untuk bekerja. Contoh, saya kuliah di jurusan Bahasa Indonesia, maka skill saya adalah mengajar, berpodcast seperti ini, menulis, dan lain sebagainya. Tapi, saya juga akhirnya harus belajar skill manajerial pendakian misalnya, sehingga saya bisa membuka open trip. Yang meskipun saya tidak lagi teruskan, karena kan harus ada izin-izin yang diurus dan lain sebagainya gitu ya. Tapi, sambil begitu, saya juga masih melatih skill saya di tempat yang lain. Apa itu? Saya latihan skill desain, saya latihan skill misalnya editing gitu kan. Saya ngambil skill misalnya berbicara dan lain-lain sebagainya sehingga saya ketika di satu lapangan pekerjaan itu tidak bisa lagi saya teruskan, saya punya skill-skill yang lain untuk saya pakai sehingga mudah-mudahan sampai ke depan gitu ya, naudzubillahi min dzalik, kita lepas dari yang namanya riba, tidak lagi pinjol dan lain sebagainya. Nah sekarang kalau dari sudut pandang istri sendiri untuk menyiasati tadi ya pengeluaran rumah tangga agar kita tidak menjadi pasien pinjol, agar mungkin kita juga pengelolaan keuangan rumah tangga itu bisa sesuai dengan syariat dan cukup lah gitu bahasanya. Gimana? Oke, paling kita harus tadi ya pasti punya skala prioritas gitu ya. Skala prioritas ini bisa diketahui dari mana? Dari pencatatan. Jadi dicatat tuh gitu ya, apa yang wajib dibayarkan yang terkait dengan tempat tinggal gitu ya. Kemudian terkait dengan kehidupan kita bersosial lah ya. Seperti misalnya kalau kita ngontrak ya berarti kontrakan gitu ya. Kemudian listrik, penunjang kehidupan lah ya. Listrik, air, apalagi tuh gas gitu kan. Kemudian iuran RT, RW, nah itu juga harus tuh. Itu harus masuk ke dalam list yang tidak boleh tidak terbayarkan pada bulan itu gitu kan. Kemudian baru yang berikutnya yang sekundernya lah ya. Terkait dengan misalnya makan. Makan ini bukan berarti sekunder, berarti ya nanti bisa puasa gitu ya, bukan. Maksudnya ini masih bisa kita siasati pengeluarannya gitu. Sehingga pengeluaran per bulannya itu masih bisa kita ubah-ubah sesuai dengan kebutuhan. Kemudian juga seperti ongkos. Nah, ongkos juga kan bisa disiasati. Dulu tuh waktu itu kita dari awal ya sering jalan kaki gitu kan, pakai angkutan umum gitu. Karena menyesuaikan dengan ya budget yang ada pada saat itu. Kemudian angkutan umum memang jelas lebih murah ya. Jelas lebih murah, jelas memang lebih murah, tapi memang memakan waktu gitu ya. Kemudian juga mungkin ya lebih capek lah fisiknya, tapi itu cukup worth it lah untuk hemat pengeluaran. Kemudian nabung sebisanya gitu kan. Kalau yang paling terkenal tuh katanya dari 100% itu ya kita berapa tuh pengeluaran 50% gitu ya, kemudian 30% yang sisa-sisanya lah ya gitu, apa yang masih bisa diotak-atik, kemudian 20%-nya itu ditabung gitu ya. Ditabung di sini entah itu untuk dana darurat atau investasi dan lain-lain. Itu sih. Jadi oh iya, termasuk misalnya kalau teman-teman sudah termasuk yang wajib membayar zakat gitu ya kan. Kalau zakat itu zakat profesi lah ya, itu nisabnya itu disamakan dengan
emas ya. Berarti kan kalau misalnya sekitar udah berapa 140 jutaan lah, 150 juta lah kita bulatkan per tahunnya. Kalau misalnya pemasukannya udah segitu, berarti ya harus bayar zakat. Nah, maka yang zakat ini wajib dimasukkan ke priority tadi yang pertama itu, yang nggak boleh tidak terbayarkan. Gitu sih. Nanti barulah mau sedekah, mau apa, itu dari dana yang tengah tadi tuh yang bisa diutak-atik gitu. Dan memang kalau misalnya memang ngerasa kurang gitu ya, ya dikomunikasikan, dikomunikasikan. Kemudian ya kita lihat juga gitu, jangan sampai kita nuntut suaminya kurang nih, cari gitu ya, padahal dia udah kerja misalnya dari pagi sampai tengah malam gitu kan, terus tetap ngerasa kurang, maka ya nggak masalah gitu ya ketika misalnya kita mencari pintu pemasukan yang baru gitu. Karena memang kata Rasulullah tuh sedekahnya seorang istri, seorang perempuan gitu ya, yang paling baik itu adalah sedekah kepada keluarganya. Karena ternyata kalau istri bantuin perputaran ekonomi keluarga itu disebutnya sedekah gitu ya. Sedangkan kalau suami itu nafkah karena memang kewajiban. Oke, ini jadinya menarik nih ya. Memang literasi keuangan Islam ini yang pada akhirnya bisa membentengi kita dari gagal kelola keuangan rumah tangga. Dan dalam Islam tadi, yang penting batasnya adalah selama kita bayar zakat. Lalu kemudian selama kita ada pengeluaran khusus buat infak dan lain sebagainya. Dan sedekah yang paling baik itu kan sedekah kepada istri. Dalam artian memberikan uang kita kepada istri sampai-sampai istri tidak merasa adanya kekurangan. Itu yang paling bagus sebenarnya gitu ya. Dan terakhir nih ya teman-teman sekalian, kan mungkin keterbatasan durasi juga nih ya, ini mudah-mudahan bisa jadi pembuka. Ini memang sengaja pembahasannya sengaja dengan bentuk tanya jawab sebagai pembuka buat teman-teman. Udah banyak banget di luar sana tuh kajian mengenai infak, kajian mengenai zakat, kajian mengenai nafkah. Tapi herannya nggak banyak laki-laki yang tersentuh. Oh iya ya, selama ini cara saya menafkah itu salah. Nggak banyak juga para istri yang akhirnya sadar bahwa oh iya ya, selama ini tuh saya membeli sesuatu yang keliru gitu loh. Artinya ini boros sebenarnya, nggak usah gitu loh. Ya kan? Nah, ini mudah-mudahan dengan cara seperti ini gitu ya, mudah-mudahan dengan dialog seperti ini, dengan analogi-analogi gitu ya, teman-teman bisa mendapatkan insight. Itu yang paling penting. Kira-kira itu dari kami, saya Amar Arisalah dan Izni Fitri. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.